Bismillahirrahmanirrahim. Iktikaf ini teman-teman sekalian maksudnya adalah mengikat diri di masjid. Mengikat diri di masjid. Tujuan utamanya membiasakan diri sholat 5 waktu on time. Itu tujuannya. Sholat 5 waktu on time. Karena memang kita diperintahkan dalam agama untuk sholat di awal waktu. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Begitu azan langsung sholat. Dan sudah pernah juga saya jelaskan ada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya 40 hari, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan ingkari janji, tidak akan juga pungkiri atau khianati amanah. Pernah ada seorang syekh, anaknya dilamar, anak perempuannya dilamar oleh seseorang anak muda. Anak muda ini rupanya kelihatannya dari gayanya masih orang awam. Mungkin sholatnya pun masih belum dijaga. Syekhnya ini kebetulan punya masjid dekat rumahnya. Dia bilang, dan dia jadi imam, kalau kau mau saya terima lamaranmu, saya mau lihat kau 40 hari di masjid ini. Di belakang saya sholat, kamu di belakang saya. Takbiratul ihram pertama gak boleh ketinggalan. Anak muda ini belum paham rupanya. Dia cuma ikutin karena dia mau nikah sama anaknya syekh. Jadi sholatnya ini masih sholat karena itu gitu. Tapi betul-betul 40 hari dikerjain sama dia. Setelah 40 hari kata syekh, saya terima lamaranmu. Anak muda ini cerita, dia bilang subhanallah dulu saya ini malas sholat. Tapi setelah 40 hari saya kerjakan di masjid on time, dan sekarang saya merasa gak enak kalau gak sholat. Berubah semua, sifat kemunafikannya hilang. Munafikan malas kalau sholat, hilang. Gak ada lagi sifat kemunafikan. Ini kalau ada orang yang mau ngetes pegawai sebenarnya, tes sholatnya saja. Ini ada tempat pelatihan, tugasmu 5 waktu sholat di masjid. Tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram pertama. Itu kalau dia lakukan 40 hari terima jadi pegawai. Karena ada jaminan dari Nabi gak bakal dusta, gak bakal khianat, gak bakal ingkari janji. Cuma Allahu alam ini apa yang ada yang mau lakukan atau tidak. Tapi ini cuma ide saja gitu kan. Itu luar biasa sebenarnya. Baik, iktikaf ini dianjurkan di 10 akhir Ramadan. Bagi laki-laki dan perempuan tentunya. Tapi perempuan punya syarat-syarat khusus. Seperti izin ayah kalau belum menikah dan izin suami kalau sudah menikah. Tentu saja lebih utama kalau dia memang bersama suaminya. Tapi kalau tidak, maka dianjurkan ulama untuk tidak iktikaf. Kecuali suaminya meninggal, maksudnya dia janda atau cerai, maka itu baru boleh. Karena ummahatil mukminin radhiyallahu anhunna, Aisyah dan teman-temannya yang lain ya, dari istri-istri Nabi setelah Nabi SAW meninggal mereka beriktikaf. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, waktu Nabi SAW masih hidup, mereka tidak pernah iktikaf. Mereka tidak pernah iktikaf sampai Nabi SAW pernah waktu lagi iktikaf dikunjungi oleh Sofia di malam hari, bawain makanan gitu kan. Maka Nabi SAW keluar mengantar Sofia, dan keluar juga sebuah hukum di sini, orang kalau iktikaf itu mengikat diri di 10 akhir Ramadan. Sebenarnya dia pada saat mengikat diri itu tidak boleh keluar kecuali darurat. Darurat diantaranya kalau dia mau ngantar pulang istrinya khawatir jadi masalah, atau dia mau ngantar jenazah, atau dia mau berobat, atau ada panggilan orang tuanya darurat dia harus datang, maka dia keluar. Itu pun keluar balik lagi. Nabi SAW pernah waktu dikunjungi oleh Sofia radhiyallahu anha, Nabi SAW mengantar pulang. Sempat ada 2 orang Ansar. Waktu lihat Nabi SAW jalan sama perempuan, mereka penasaran mau tahu perempuan siapa nih yang jalan sama Nabi malam hari. Dan waktu iktikaf mereka percepat langkahnya. Kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Innaha Sofia binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofia binti Huyai, istri saya nih gitu. Maka mereka bilang subhanallah, maha suci Allah gitu kan. Maksudnya mereka mau tunjukin kayaknya tidak ke situ pikiran kami ya Rasulullah. Tapi Nabi Rasul, Nabi tahu. Nabi mengatakan hati-hatilah karena syaitan mengalir di dalam darah kalian, di dalam tubuhnya anak Adam, seperti mengalirnya darah, bersamaan dengan darah. Jadi keluar hadis itu justru pada saat Nabi SAW lagi i'tikaf dan mengantar Sofia pulang.
Nah, i'tikaf ini teman-teman sekalian, yang paling afdal puasa ke-19 malam ke-20. Ya gitu. Jadi puasa ke-19 kemudian masuk malam 20. Dan keluarnya setelah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri memang di masjid itu juga. Ini yang paling afdal, ya. Makanya cari masjidnya masjid yang jami', yang dipakai sholat Jumat, yang dipakai sholat Id, memang begitu. Ini yang paling afdal kita bicara. Kalau tidak bisa, usahakan bisa mengikat diri di malam-malam ganjil. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bagi teman-teman yang masih sibuk kerja, gitu kan? Misal suaminya kerja atau istrinya kerja, atau mungkin suaminya yang kerja, istrinya nggak mungkin tinggalin rumah, ada anak-anak. Bisa pakai cara. Saya pernah pakai cara sama istri sama anak saya. Waktu itu kebetulan karena rumah saya di Condet dekat dengan Masjid At-Tin, maka saya ke Masjid At-Tin, gitu kan. Saya sholat di sana. Maka saya pergi sama istri saya habis buka puasa. Kadang-kadang kami bawa rantangan untuk buka puasa. Kalau enggak, maka habis buka puasa ke sana. Ikut sholat isya, ikut sholat tarawih, kemudian mengaji, duduk, nasihatin, apalah ngobrol-ngobrol hal yang bermanfaat. Kemudian istirahat pada saat ngantuk, bangun sholat malam, kemudian sahur, habis sahur, lalu kemudian sholat subuh, habis sholat subuh pulang, gitu kan. Jadi ada malam yang kita kejar. Nah ini biasanya kalau teman-teman yang lagi kerja bisa dipakai, misalnya Jumat malam ya, malam Sabtu kan Sabtu sudah libur, malam Minggu atau malam Ahad kan bisa 2 malam, kita dapat ya gitu. Itu sangat bagus ya. Apalagi ada masjid-masjid yang besar ini sudah rapi, lebih rapi. Kita bayar habis sholat tarawih mungkin 15 atau 20 ribu untuk sahur, nanti dikasih kupon, kita disiapin makan. Kalau enggak bisa bawa makanan. Dan orang bebas di masjid i'tikaf kan, bawa selimut, bisa baring di situ, bisa ngelompok keluarga-keluarga. Saya tuh duduk sama keluarga saya, sana ada keluarga, banyak keluarga kok, gitu kan. Artinya ada waktu yang kita luangkan untuk itu. Nabi SAW beritikaf 10 hari semuanya. Ya, 10 hari semuanya Nabi SAW beritikaf. Kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan i'tikaf itu yang paling sedikit adalah mengikat antara sholat ke sholat. Jadi misal maghrib ke isya, misal duhur ke asar, asal dia niatkan i'tikaf bisa dapat pahalanya, insya Allah, gitu kan. Tapi tentu ini berbeda pahala dengan orang yang memang nginap di masjid, karena targetnya memang 5 waktu sholat di masjid, nggak boleh keluar dari masjid kecuali memang darurat sekali, baru bisa keluar. Nah ini i'tikaf. Tujuan utama i'tikaf adalah mengejar Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu sama-sama Lailatul Qadar, qadar artinya takdir ya, sesuatu yang sedang ditakdirkan, karena memang di malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan keputusan 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Zukhruf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah. Dan surah kita sudah tahu ayat yang masyhur ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang perlu difahami di sini Bapak Ibu sekalian, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya, kalau Bapak Ibu sempat ucapkan subhanallah saja, pas Lailatul Qadar, maka sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Allahu a'lam umur kita sampai situ atau tidak. Tapi yang jelas kita akan dapatkan pahala itu. Kalau kita sedekah sama sedekah 1000 bulan atau 85 plus 4 bulan. Kalau kita baca Quran sama dengan itu. Kalau kita apa saja ibadah yang kita kerjain dilipat gandakan 1000 bulan, gitu kan. Yang paling penting untuk dikejar adalah sholat malamnya. Karena hadis Bukhari Muslim berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosanya yang lalu. Jadi ada 3 hadis yang mirip ya, tentang puasa, tentang sholat malam umumnya tarawih, dan tentang sholat malam di Lailatul Qadar. Ini 3-tiganya kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dibersihin semuanya. Lailatul Qadar ini teman-teman sekalian berputar di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi SAW, kejarlah
Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Dan sering kali terjadi di malam 27. Sering kali terjadi. Artinya tidak harus malam 27 ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan hikmah ilahi, kenapa Nabi Muhammad SAW mengikat diri bukan cuma di hari-hari ganjil. Kenapa Nabi SAW 10 terakhir semuanya mengikat diri dengan i'tikaf? Karena untuk menilai ini malam ganjil atau tidak, dengan adanya perbedaan waktu antara negara dengan negara, bisa saja Lailatul Qadar itu terus berjalan di 10 terakhir. Allahu alam, kita nggak tahu. Kayak misal kita sekarang di Indonesia sudah malam ganjil semalam, kita sudah dapat misal Lailatul Qadar dengan izin Allah. Kita sudah pagi nih, sudah beraktivitas. Saudi itu masih mundur 4 jam. Berarti kalau Lailatul Qadar di Saudi masih terjadi, kita di Indonesia sudah pagi. Bukan mustahil, itu berarti masih berentetan atau mungkin berbeda perhitungan waktu. Di Indonesia dianggap malam genap, di Saudi dianggap malam ganjil. Ya kan gitu. Nah sekarang karena perubahan waktu memang berbeda. Nah, ini saya pernah ikutin salah satu pertemuan beberapa tokoh nasional di Indonesia. Kemudian dijelaskan kenapa Indonesia sering terlambat puasanya dan terlambat lebarannya. Apa sebabnya? Kenapa nggak seragam dengan Saudi? Ternyata memang ada masalah. Kita di Indonesia ini, kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dan ini menyebabkan memang kalau di bulan-bulan Hijriah, bukan cuma Ramadan, itu sering tertutup memang. Emang nggak kelihatan. Dan Nabi Subhanahu sudah bilang dengan hikmahnya, sumu li ru'yatihi, puasa dengan melihatnya. Wa aftiru ru'yatihi, dan berbuka puasa dengan melihatnya. Mulai Ramadan dengan lihat bulan, nanti juga habisi Ramadan Idul Fitri dengan melihat bulan. Fa in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian enggak bisa ngelihat, fa atimmus siyam ats-tsalatsin, maka genapkan puasa jadi 30. Yang penting puasanya 30 bukan 31, ya. 30 tetap sah. Karena memang tertutup, kan gitu. Dan ini saya sarankan teman-teman sekalian ikut dengan Majelis Ulama Indonesia, ikut dengan pemerintah, wali amr. Tidak usah lagi kita beribut dengan masalah hisab, masalah ini. Saran saya adalah ikut pemerintah. Di sana sudah ada, di dalam Majelis Ulama sudah hampir semua ormas ada Islam. Mereka juga bukan orang bodoh yang mau sembarangan saja teledor. Dan ini yang penting memang telatnya cuma sehari. Apakah Syaban 29 atau 30? Hanya itu. Apakah Ramadan 29 atau 30? Kalau ada orang yang puasanya 28 misalnya, atau ada orang yang puasa 31 hari, nah ini yang kita tolak. Tapi ini memang tertutup, gitu kan? Memang sering terjadi karena lokasi. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah teman-teman sekalian, jangan cuma main pilih malam ganjil saja sembarangan nih. Karena kita tidak tahu pekahnya nih kapan terjadi kan? Maka 10 terakhir semuanya maksimalkan dengan sholat malam. Dalam kan hadis Bukhari Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, baginda Nabi SAW mengeraskan tali ikatan bajunya, maksudnya lebih kuat lagi ibadah. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي